Akhirnya, Reno 7 series terbaru dari Oppo hadir di Indonesia. Ada beberapa varian, tapi saya akan pilih yang paling menarik menurut saya, yaitu adalah Oppo Reno 7 Z 5G. Dan saya udah pakai smartphone ini kurang lebih selama 2 minggu, dan saya akan ceritakan kepada kalian bagaimana rasanya. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi ini adalah Oppo Reno 7 Z 5G dan ini adalah salah satu andalan Oppo untuk segmen menengah. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, ini adalah spesifikasinya. Oppo Reno 7 Z 5G memiliki prosesor Snapdragon 695 5G dari Qualcomm dengan RAM 8GB dan juga storage-nya 128GB yang expandable hingga 1TB dengan menggunakan microSD. Baterainya 4500 mAh dan support 33W SuperVOOC. Menjalankan ColorOS 12 berbasis Android 11, memiliki NFC dan hybrid SIM slot. Lalu, layarnya bertipe AMOLED 6,43 inci berkonsep punch hole dengan resolusi Full HD Plus dan memiliki refresh rate 60Hz. Dan itu adalah sedikit mengenai info spesifikasinya. Sekarang saya mau bahas mengenai desainnya, karena desain adalah touchpoint utama antara smartphone dengan calon penggunanya. Dan menurut saya, ini akan memunculkan banyak reaksi. Mungkin ada yang suka banget, tapi juga ada yang kurang suka. Dan saya kira-kira bisa memprediksi kenapa kalian suka dan juga kenapa kalian kurang suka. Buat yang suka, mungkin kalian suka dengan retro desainnya. Konsep desain tipis dengan nuansa kotak bersudut yang bikin genggaman jadi lebih kompak. Apalagi dengan bobot 173 gram dan ketebalan antara 7,49 mm untuk warna Cosmic Black dan 7,55 mm untuk warna Rainbow Spectrum. Dan mungkin kalian juga akan suka karena ada dual orbit light yang jadi pembeda di seri Reno 7 ini. Jadi ada lampu indikator notifikasi di kedua lingkaran pada lensa kamera smartphone ini. Dan juga backdoor-nya diklaim tahan terhadap goresan dan fingerprint seperti Reno seri sebelumnya. Dan kemudian, buat yang kurang suka, bisa jadi ya karena warnanya. Karena menurut saya, Rainbow Spectrum ini adalah warna yang belum tentu cocok untuk semua orang. Karena untuk kepribadian saya, untuk smartphone yang warnanya se-colorful ini, kayaknya bukan preferensi saya. Saya lebih cocok sama yang Cosmic Black kayaknya ketimbang yang ini. Jadi kalau kalian mungkin seleranya mirip-mirip sama saya, mungkin pilih warna yang lain. Tapi kalau kalian suka yang gonjreng banget seperti ini, silahkan aja. Jadi disesuaikan aja sama kepribadian masing-masing. Dan sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang diunggulkan sama Oppo Reno 7 Z 5G ini. Dan yang paling banyak diunggulkan sebenarnya adalah tentang kamera. Dengan konfigurasi kamera yang dimiliki, smartphone ini mengunggulkan portrait sebagai tema utama. Sebut aja, misalkan fitur bokeh flare portrait, di mana ini jadi unggulan banget di smartphone ini. Tentunya dengan pendeteksian dan juga pemisahan antara objek dan latar belakang yang lebih ditingkatkan. Bahkan, Oppo menyiapkan algoritma khusus untuk hair level cutout supaya bisa membantu dalam hal detail. Dan juga pendeteksian multi-objek untuk beberapa objek sekaligus yang tertangkap di dalam satu foto. Dan menurut saya, hasilnya memang bokeh banget. Apalagi kalau banyak sumber cahaya di belakang atau di background kita. Hasilnya akan lebih oke. Kemudian juga ada portrait retouching untuk optimalisasi gambar secara terpisah. Dan ini untuk maksimal hingga 3 objek manusia yang terdeteksi dan akan dilakukan reshape ataupun tone adjustment sesuai algoritma. Dan untuk yang suka selfie, di sini juga ada selfie HDR sehingga kita bisa dapat selfie yang lebih bagus bahkan di kondisi backlight. Dan untuk foto yang sudah ditangkap juga bisa diedit warnanya dengan menggunakan AI palette. Dan yang suka bereksperimen dengan konten bisa nih menjajal dual view video maupun AI color portrait. Dan sampai di sini, sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke benchmarking dan juga pengujian, saya pengen memperkenalkan sebuah varian dari smartphone ini yang lebih superior, yaitu adalah Oppo Reno 7 5G. Kemudian, apa bedanya sama Oppo Reno 7 Z 5G? Well, di varian ini, prosesornya memakai MediaTek 900 5G dengan RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Layarnya AMOLED 6,43 inci dengan refresh rate lebih tinggi di 90Hz. Sama-sama memiliki NFC dan baterainya 4500 mAh dengan kecepatan charge yang lebih cepat di 65W SuperVOOC. Dan di sini juga punya triple slot SIM dan desainnya sedikit berbeda dengan 3D curve di bagian belakangnya. Konfigurasi kameranya juga agak berbeda, terutama kamera depannya, di sini 32 megapiksel. Dan ada penggantian kamera menjadi 8 megapiksel wide camera. Fitur-fiturnya pun bisa dibilang lebih lengkap dari Oppo Reno 7 Z 5G, terutama untuk fitur kameranya. Tapi untuk varian ini mungkin akan nanti gue reviewnya dan semua itu tergantung kalian. Jadi kalau video ini banyak view-nya, saya akan bikin review mengenai smartphone ini. Jadi semua tergantung kalian. Dan kira-kira apa yang mau di-review silahkan tulis di bagian komen. Untuk sekarang, kita kembali dulu ke pembahasan mengenai smartphone ini.
Dan sekarang kita masuk ke pengujian dari Oppo Reno 7Z 5G. Dan saya mengujinya mulai dari storage-nya dulu. Untuk hasil storage ini cukup konsisten hasilnya dan lumayan lah. Untuk di kelasnya kecepatan read and write-nya cukup stabil dan cepat. Dan ini bagus. Kemudian untuk CPU test, saya jajal simulasi heavy load selama 20 menit. Dan hasilnya menurut saya berjalan maksimal. Menariknya, suhunya tetap terjaga baik di tangan saya selama proses. Saya nggak merasakan panas yang berlebihan, apalagi ketika pakai case. Dan kalau dicek dari datanya di sini, total throttling-nya pun cukup rendah. Artinya bisa kasih performa yang lebih stabil. Dan hal ini sebenarnya penting untuk diketahui oleh calon pengguna, karena kualitas yang stabil, hasilnya itu akan lebih real terasa di para penggunanya gitu. Misalkan kalian lagi rendering video untuk TikTok, untuk IG Reels, udah capek-capek ngedit, tapi kalau kualitas renderingnya jelek, ya benefitnya nggak akan terasa dengan maksimal gitu. Jadi gue mementingkan untuk stabilitas dari kualitas smartphone. Dan begitupun kalau dipakai untuk main game, karena ini berdasarkan benchmark gaming, smartphone ini bisa mendapatkan FPS yang bagus, terutama di OpenGL Embedded System 3.1, dengan maksimum hingga 63 FPS. Jadi kalau kalian pakai smartphone ini untuk main game mainstream yang ada di Play Store ataupun mau pakai emulator, ini masih relatif aman. Dan ngomongin baterai, smartphone ini punya durabilitas baterai yang menurut gue bagus banget. Apalagi kalau pemakaiannya casual, bukan heavy user dan juga bukan social media addict. Karena kalau dipakai biasa, ini dapat skor 30% lebih baik dibandingkan pencatatan saya untuk Reno seri sebelumnya. Dan di bagian ini saya agak kaget, nggak nyangka banget. Tapi ada hal yang saya nggak kaget sama sekali, yaitu adalah pengisian dayanya yang juga cepat banget. Karena 33 watt SuperVOOC, ya cepat. Ngecharge full cuma sekitar 1 jam aja, dan ya, ini sih cepat. Dan ada beberapa hal tambahan yang mungkin kamu perlu tahu juga di smartphone ini, misalkan expandable RAM. Hingga 13 GB bisa dilakukan di smartphone ini. Dan juga smartphone ini support Widefine L1, jadi bisa nonton layanan streaming seperti Netflix dan juga Amazon Prime dengan kualitas HD. Dan itu adalah penjelasan saya mengenai fitur-fitur dari smartphone ini. Sekarang saya akan menyampaikan unek-unek saya terhadap smartphone ini. Menurut saya, Oppo Reno 7Z 5G ini terlalu aman. Bingung kan? Oke, saya akan jelasin kenapa saya bilang smartphone ini aman. Karena sebenarnya menurut saya ada yang namanya inflasi teknologi. Jadi apapun teknologinya, apapun brandnya, itu diharapkan ada peningkatan untuk tahun depannya. Dan setiap peningkatan itu tuh kayak ada batas minimumnya gitu. Dan smartphone ini menurut saya melampaui sedikit dari batas minimum itu. Tapi secara value, karena yang namanya inflasi tahunan, ya tidak banyak berbeda. Jadi meskipun ada upgrade yang dilakukan, tapi menurut saya secara value sama seperti Reno tahun sebelumnya. Jadi karena sama, otomatis ini aman banget. Secara fitur, secara spesifikasi, ya tentu saja ini bisa memenuhi kebutuhan dari calon konsumennya di target yang sama. Jadi ya, ini aman banget. Kalau kalian suka dengan smartphone ini, suka dengan fiturnya, suka dengan speknya ya, ini berarti cocok banget sama kalian. Tinggal masalah selera. Kalian suka nggak sama desainnya? Tinggal gitu aja pertanyaannya. Dan karena saya bilang ini secara value sama seperti Reno tahun sebelumnya, ini ya artinya keluhannya masih sama sebenarnya. Karena dari sisi desain dan warna, secara subjektif, ya meskipun ini subjektif banget, tapi saya yakin banyak yang merasa seperti saya. Ini sangat-sangat tidak cocok dengan kepribadian saya. Dan saya bingung kenapa Oppo tidak membuat desain smartphone yang lebih mature gitu, lebih dewasa, sesuai dengan daya belinya gitu. Kalau daya belinya makin meningkat, harusnya warna-warnanya juga ada alternatif yang lebih kalem gitu, nggak sespektakuler ini gitu. Dan itu adalah sebuah opportunity yang hilang begitu saja kalau menurut saya. Jadi agak saya sayangkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kualitas dari video kamera depannya. Saya pribadi belum puas sama hasilnya, karena untuk hasil perekamannya mentok di 1080p, dan kalau mau pakai efek beauty malah otomatis turun ke 720p. Untuk konten kreator, untuk selebgram, untuk tiktokers, untuk youtubers, kamera depan, terutama untuk perekaman video, itu bisa jadi adalah kamera utama. Jadi ketika smartphone ini, kamera depannya, ya sebenarnya 1080p-nya cukup bagus sih, tapi nggak fleksibel, karena pengaturannya tidak ada pengaturan FPS, kemudian juga, ya kalau pakai efek beauty langsung turun ke 720p. Jadi saya ngerasa kayak tidak maksimal. Dan apalagi kita sama-sama tahu kalau di-upload ke sosial media ada kompresi untuk smartphone Android. Jadi dengan kualitas video kamera depan seperti ini, menurut saya kurang. Dan itu adalah keluhan saya di Reno seri sebelumnya dan ternyata masih dibawa di seri Reno kali ini. Dan saya sebenarnya berharap lebih karena saya percaya
Dan saya percaya smartphone ini, terutama Reno series, punya potensi untuk bisa lebih. Dan bagaimana menurut kalian tentang smartphone-nya? Silahkan tulis di bagian komen. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, silahkan like dan subscribe juga channel saya. Terima kasih buat yang udah nge-like-in video saya, udah nonton video saya, udah subscribe ke channel ini. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai jumpa di video Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!